Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Sun Er yang marah. Setelah menyelesaikan semuanya, Xiao Yan perlahan muncul dari gua. Mengikuti jalur gunung, dia dengan diam-diam naik ke puncak gunung dan melihat sekilas untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya. Akhirnya, menghela nafas lega, dia mengambil langkah besar saat dia berjalan langsung menuju rumah klan. Dengan santai kembali ke klan, Xiao Yan kebetulan bertemu dengan 3 tetua klan yang dengan tergesa-gesa bergegas melewati saat mereka bersamanya di halaman depan. Menjeda langkahnya, Xiao Yan agak bingung dengan wajah suram namun marah dari 3 sesepuh yang baru saja pergi. Siapa yang menyinggung mereka sekarang? Takjub, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk menemukan seorang gadis muda berpakaian hijau bergegas keluar dari jalan samping untuk berdiri, ramping dan anggun, di hadapannya. Saat melihat Sun Er yang menggemaskan yang memasang ekspresi tersenyum di wajahnya, jantung Xiao Yan berdetak kencang. Memikirkan kembali apa yang Yao Lao tanyakan di dalam gua, wajahnya menjadi panas saat dia dengan agak bersalah mengalihkan pandangannya ke langit untuk bertindak seolah-olah dia sedang berpikir. Sedikit linglung oleh perilaku Xiao Yan yang tidak biasa, hanya beberapa saat kemudian Sun Er menggelengkan kepalanya karena dia tidak bisa membuat kepala atau ekor alasan di balik perubahan ini. Mengambil langkah maju, dia dengan lancar melirik Xiao Yan saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang halus. Kedua tangan di punggungnya, dia mencondongkan tubuh ke depan sampai hanya ada 1 sentimeter di antara mereka, dia berpura-pura tersenyum dan berkata, "Oh kakak Xiao Yan, kamu sudah maju ke Douzhe." Terkejut oleh aroma harum, nafas hangat yang bertiup ke wajahnya, Xiao Yan kehilangan akalnya untuk sesaat. Dengan marah menggelengkan kepalanya untuk mematahkan mantranya, dia dengan kuat memaksa jantungnya yang berdebar kencang. Sambil menepuk kepala gadis muda yang setinggi dia dengan enggan berkata, "Oh, mengapa kamu tidak membiarkan saya mengatakannya sendiri untuk memuaskan kecenderungan kesombongan saya?" Mendengar ini, mata Sun Er sedikit melengkung ke dalam bentuk bulan sabit yang indah. Seperti biasa, dia mengulurkan tangan yang halus dan mulai dengan sungguh-sungguh menghaluskan lipatan pada pakaian Xiao Yan. Di masa lalu, ketika Xiao Yan diperlakukan seperti ini oleh Sun Er, dia tidak berpikir 2 kali tentang itu. Namun hari ini, setelah perasaan di hatinya telah diungkapkan oleh Yao Lao, dia sekarang tiba-tiba terganggu oleh gerakan ini. Di dekat jalan ini, klan lain sesekali lewat. Saat melihat Sun Er membantu Xiao Yan merapikan pakaiannya seperti seorang istri, mereka tidak bisa menahan rasa iri. Saat dia memiringkan kepalanya untuk melihat wajahnya yang halus dan tanpa celah, sehelai rambut hitam halus jatuh di dahinya. Itu menekankan besarnya matanya yang dengan lancar mengembara, pemandangan yang sangat menyentuh. Menatap kosong pada Sun Er, kecepatan napas Xiao Yan secara bertahap meningkat saat tatapannya memanas dengan gairah. "Xiao Yan Yeye. Kamu, apa yang kamu lihat?" Sun Er diam-diam menggerutu setelah dia menepuk-nepuk lipatan di pakaian Xiao Yan. Dia akhirnya menyadari tatapannya yang penuh gairah, pipinya memerah sebagai tanggapan. "Ah? Oh." Tersadar, wajah Xiao Yan juga berubah menjadi warna merah jambu. Untungnya kulitnya jauh lebih tebal dari Sun Er, setelah berpura-pura batuk, dia dengan acuh tak acuh menjawab, "Tidak banyak, hanya saja Sun Er menjadi semakin cantik." Mendengar kata-kata Xiao Yan, Sun Er tidak menjawab dan dengan lembut mendengus. Namun, bibir kemerahannya terangkat membentuk ekspresi senang. "Oh, benar." Mengingat sesuatu, Sun Er tiba-tiba melirik tubuh Xiao Yan lagi sebelum dengan lembut bertanya, "Karena Xiao Yan Gege telah maju ke Douzhe, maka metode Qi juga telah dipelajari?" Ekspresi Xiao Yan menegang saat dia dengan malu mengangguk sebagai penegasan. Jari-jarinya yang ramping menekan dagu putih saljunya, Sun Er tertawa riang dan berkata, "Maukah kamu membiarkan Sun Er melihat tingkat metode Qi itu?" Batuk, "Oh, metode Qi, hanyalah benda, selain itu. Selama seseorang bekerja keras, bukankah levelnya tidak penting?" Xiao Yan menjawab sambil tertawa hampa. Mengamati ekspresi Xiao Yan, kilatan berbahaya perlahan muncul di mata Sun Er, namun nadanya tetap lembut saat dia berkata, Xiao Yan Gege, biarkan Sun Er melihatnya." Di Sun Er yang keras kepala, Xiao Yan hanya bisa mengangkat bahu tanpa daya saat dia mengulurkan tangan.
Sesaat kemudian, cahaya kuning muda yang lemah muncul. Xiao Yan Gege, apakah ini teknik terbaik yang kamu bicarakan? Menatap cahaya kuning muda yang seolah-olah akan padam setiap saat, wajah Sun Er berubah sedikit tidak sedap dipandang. Bibir kemerahannya mengerucut, menunjukkan kemarahan di hatinya. Xiao Yan tertawa canggung, tidak yakin bagaimana menjelaskannya. Anda jelas tahu bahwa jika Anda memiliki metode Qi tingkat tinggi pada tahap awal, sudah jelas bahwa itu akan menguntungkan pelatihan masa depan Anda. Namun Anda menolak saya, Sun Er tidak mencoba memberi Anda amal. Skenario kasus terburuk, Anda bisa mengembalikan metode Qi ketika Anda mendapatkan yang lebih baik. Namun, sekarang Anda berlatih metode Qi tingkat terendah, bukankah ini untuk membuat saya kesal? Mata Sun Er terbuka lebar saat dia memelototi Xiao Yan dengan marah. Bulu matanya yang panjang berkilau karena kelembapan. Mampu membuat Sun Er yang manis menggunakan cara bicara ini, mungkin untuk membayangkan betapa Sun Er bingung dan marah pada tindakan Xiao Yan. Saat matanya tertuju pada Sun Er yang menggigit bibirnya sambil dengan keras kepala berharap jawaban darinya, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia memaksakan senyum dan menjawab dengan suara rendah, "Oh, kita telah hidup bersama selama 10 tahun, apakah kamu masih tidak mengerti saya? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya akan menjadi tipe orang yang akan melepaskan metode Qi tingkat tinggi dan sebaliknya berlatih metode Qi tingkat terendah seperti orang bodoh? Tapi metodemu, tidak diragukan lagi adalah tingkat huang rendah, aku bisa merasakannya." Sun Er bersikeras setelah mendengar jawaban Xiao Yan, meskipun kemarahan di wajahnya sudah sedikit mereda. Sebuah buku tidak bisa dinilai dari sampulnya, saat ini tidak nyaman bagi saya untuk memberitahu Anda secara detail tentang alasannya tetapi suatu hari nanti, Anda akan mengerti. Aku yang sekarang pasti tidak membiarkan emosiku mengaburkan penilaianku? Kata Xiao Yan sambil tersenyum. Betulkah? Menatap ekspresi serius pada Xiao Yan, Sun Er merenung untuk beberapa saat sebelum dengan ragu bertanya sekali lagi. Ya, itu benar, tentu saja itu benar, Xiao Yan buru-buru menganggukkan kepalanya. Khawatir dia akan terus bertanya tentang masalah tersebut, dia dengan cepat mengubah topik dengan bertanya, apakah sesuatu terjadi di klan baru-baru ini? Kenapa para tetua memiliki ekspresi tidak nyaman seperti itu? Ya, baru-baru ini klan Jialai berhasil mengundang alchemis tingkat pertama dari dewa yang tahu di mana. Saat ini, pasar mereka memiliki obat baru yang disebut Return of Spring Powder. Obat ini murah namun efektif, membuatnya diterima dengan sangat baik dan disukai oleh tentara bayaran di kota Wutan. Sun Er mengangguk saat dia mengerutkan alisnya dan melanjutkan menjelaskan, karena pengaruh dari Return of Spring Powder, lalu lintas di pasar Xiao Klan telah dipotong hampir setengahnya dan karena kerugian ini, para pedagang dari pasar telah pindah ke marketplace klan Jialai. Meskipun baru beberapa hari, Xiao Klan sudah cukup menderita secara ekonomi, menyebabkan Paman Xiao khawatir tentang acara ini. Mendengar ini, Xiao Yan menganggukkan kepalanya mengerti, tidak heran ketiga sesepuh memiliki ekspresi yang suram. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya saat dia mengusap hidungnya, mencibir dalam hatinya, hanya seorang alchemis tingkat pertama, apakah Jialai Klan benar-benar berpikir dia adalah sesuatu? Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.